Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi dalam channel YouTube GKJ Cakraningratan dalam acara Sapaan Rohani. Salam Bapak Ibu, kami berharap semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan penuh kebahagiaan. Kita akan mengemudi sabda Tuhan dengan tema damai jikalau atau damai sekalipun. Damai jikalau atau damai sekalipun. Tapi sebelum kita mengemudi firman Tuhan, mari kita bersama-sama menghadap Tuhan, memohon untuk Tuhan menuntun di dalam kita merenungi sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Puji syukur ya Tuhan atas segala kasih Tuhan yang luar biasa, yang selalu Tuhan limpahkan, Tuhan berikan pada kehidupan kami, hingga sampai pada saat ini. Segala sembah sujud kami haturkan kehadirat-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu, berkat-berkat-Mu, pertolongan-Mu, dan semua yang Tuhan limpahkan bagi kehidupan kami. Di saat ini, bahkan kami boleh menggumuli sabda firman-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Mampukan kami menalaah sabda firman-Mu. Dan sabda firman-Mu benar-benar tertancap di dalam hati kami. Hingga kami dapat melaksanakan. Kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya itu Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu. Urapi dengan Roh Kudus-Mu. Hikmat-Mu yang selalu kami mohon. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, hingga kami layak menggumuli sabda firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bacaan yang akan kita renungkan pada saat ini terambil dari Yohanes 14 ayat yang ke-27. Yohanes 14 ayatnya yang ke-27 dan nanti akan disambung dengan Roma 15 ayatnya yang ke-13. Yohanes 14 ayat yang ke-27 demikian. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kita lanjut dari Roma 15 ayatnya yang ke-13 yang demikian. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian firman Tuhan yang kita akan gumuli pada saat ini dari Yohanes 14 ayat yang ke-27 dan dari Roma 15 ayat yang ke-13. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita masih dalam suasana pandemi. Biarpun kita sudah mulai memasuki masa-masa yang reda, di mana level-level dari PPKM sudah diturunkan dan kita mulai agak bebas. Tapi Bapak Ibu, masih banyak di antara kita atau bahkan kita sendiri merasakan dampak dari pandemi. Dampak dari kesulitan-kesulitan ekonomi, kesulitan-kesulitan pergaulan sosial, kesulitan-kesulitan di dalam kita melaksanakan kegiatan sehari-hari. Bahkan ada saudara-saudara kita yang terputus di dalam pekerjaannya, di PHK, dihentikan di dalam bekerja. Ini membuat kita kadang-kadang merasa gelisah,
membuat kita kadang-kadang merasakan betapa beratnya kehidupan ini. Seolah-olah kita kehilangan pengharapan, kita kehilangan damai sejahtera, kita kehilangan sukacita di dalam kehidupan kita. Hati-hati Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, karena di saat-saat yang demikian, di saat-saat kita merasakan berat di dalam menjalani kehidupan, kadang-kadang iblis masuk di situ. Iblis masuk di dalam hati kita. Iblis masuk di dalam pikiran kita. Damai sejahtera yang seharusnya ada, sukacita yang datang dari Tuhan, selalu ada di dalam kehidupan kita, akan terkikis dengan sendirinya. Dan di saat seperti itu, iblis masuk di dalam kehidupan kita. Iblis mengharapkan kita jauh dari damai sejahtera. Kita jauh dari sukacita yang ditanamkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ada sedikit cerita yang demikian. Ada seorang anak kembar namanya Rina dan Mina. Rina ini akan berulang tahun. Dia mengharapkan di dalam ulang tahunnya nanti mendapat hadiah dari orang tuanya, karena orang tuanya ini agak mampu, seorang pengusaha. Dia berharap, dia meminta nantinya di saat dia ulang tahun dihadiahi untuk berwisata ke Pulau Bali. Ini harapan anak Rina namanya. Lah, di saat dari ulang tahunnya ternyata ayahnya ini tidak bisa mengajak anak ini untuk berwisata ke Pulau Bali. Dan ayahnya memberikan hadiah sebuah kalung. Kalung yang indah. Tapi apa yang dirasakan oleh si anak ini yang bernama Rina? Rina merasa tidak senang. Rina merasa keinginannya tidak terpenuhi. Jadi di saat seharusnya hari yang membahagiakan, hari saat ulang tahunnya, Rina merasa kecewa. Rina merasa sebel karena tidak mendapat keinginannya terpenuhi. Tapi berbeda Bapak Ibu dengan kembarannya. Kembarannya Mina juga mendapat kalung, karena mereka kembar otomatis hari ulang tahunnya sama. Mina juga mendapat kalung, tapi Mina merasa senang sekali. Mina merasa senang mendapat hadiah kalung. Biarpun sebenarnya Mina ini juga mempunyai keinginan seperti Rina. Kalau Rina mempunyai keinginan dan merasa tidak terpenuhi keinginannya, dia kecewa, dia menyesal, dia tidak senang, dia tidak bersukacita di hari ulang tahunnya. Tapi Mina merasakan sukacita, Mina merasakan kebahagiaan. Karena dia bersyukur bahwa di saat dia berulang tahun, dia masih bisa bersama-sama dengan keluarga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari cerita ini kita bisa mengambil kesimpulan. Ada dua sifat dari anak-anak ini, biarpun mereka kembar, tapi ada dua sifat yang lain dari dua anak ini. Yang pertama, bahagia dan bersukacita kalau apa yang diinginkan terpenuhi, tercapai.
Kalau apa yang diinginkan tercapai, apa yang diinginkan terpenuhi, ada sukacita, ada damai sejahtera. Tetapi yang satu, bahagia dan bersukacita sekalipun keadaan tidak sesuai dengan yang diinginkan. Seperti tadi Mina, dia bersukacita, dia berbahagia. Biarpun keinginannya tidak dipenuhi. Tapi si Rina ini tidak bisa berbahagia, tidak merasakan damai sejahtera. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana Bapak Ibu, Saudara, apakah Bapak Ibu termasuk dari sifat yang anak pertama atau sifat yang anak kedua? Kita dapat koreksi diri kita. Apakah kita merasakan damai sejahtera, kita merasakan sukacita kalau kita dipenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita, keinginan kita, baru kita bersukacita dan penuh damai sejahtera? Ataukah kita bisa selalu damai sejahtera? Kita selalu bisa bersukacita. Biarpun apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan tidak tercapai. Tapi kita bersyukur di mana apa yang menjadi kehidupan kita saat ini, apa yang menjadi keinginan kita saat ini tidak terpenuhi, tapi kita tetap berdamai sejahtera. Kita tetap merasakan sukacita. Kita sulit untuk bersikap demikian sebetulnya. Kita sulit, Bapak Ibu. Biasanya orang bersukacita, punya pengharapan, punya damai sejahtera kalau keinginannya dipenuhi. Apa yang diangan-angankan tercapai. Tapi kalau tidak, biasanya tidak. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, pengikut Kristus, kita harus menerima keadaan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita dengan penuh sukacita. Damai sejahtera yang datang dari Kristus untuk kita jangan sampai hilang dari kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tadi di muka kita mempunyai tema damai jikalau atau damai sekalipun. Jadi damai jikalau kita terpenuhi apa yang menjadi keinginan kita, atau damai sekalipun kita tidak bisa memenuhi keinginan kita. Apa yang menjadi harapan kita di dalam dunia tidak bisa terpenuhi. Tapi damai sejahtera Kristus tetap ada di dalam kehidupan kita. Biarpun keadaan apapun juga, kita tetap damai dan penuh sukacita. Kalau iman kita kuat dan hidup kita selalu dalam pimpinan Roh Kudus, tentu hidup kita akan dipenuhi damai dan sukacita dan pengharapan dalam kasih Kristus, seperti yang tertulis tadi di dalam Roma 15 ayat yang ke-13. Sekali lagi saya bacakan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kalau kita punya damai sejahtera, sukacita, dan iman kita kuat, hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, tentu saja kita akan berlimpah-limpah pengharapan di dalam Kristus Tuhan kita. Tuhan memberkati. Amin.